Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Indri, saya dari KPI 3A. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah saya dengan dosen pembimbing Ibu Mia Nur Islamia. Baik, podcast kali ini saya ditemani oleh keluarga dari Bapak Furqon Nasim. Dengan Mbak siapa, Pak? Baik, perkenalkan, saya Irianti, anak pertama dari Bapak Furqon Nasim. Baik, Mbak Eri, saya ingin berbincang sedikit terkait hubungan dari keluarga Bapak Furqon Nasim. Apa saja nilai utama yang ingin ditanamkan dalam keluarga untuk menciptakan keharmonisan? Baik, untuk nilai utamanya sendiri yang ada dalam keluarga kami itu, biasanya kami selalu menanamkan kejujuran dan selalu ada transparansi ya dalam keluarga kita. Kemudian untuk selalu saling tolong menolong dan selalu mengandalkan kerjasama keluarga, itu sih. Lalu bagaimana cara anggota keluarga menunjukkan rasa hormat satu sama lain? Kalau untuk menunjukkan rasa hormatnya sendiri ya, kayak misalnya kalau sebelum berangkat pergi kemana gitu, keluar gitu ya, keluar rumah intinya lah, kita selalu menjunjung tinggi kehormatan kepada orang tua. Kayak misalnya salaman dulu, mengucapkan salam, izin sama orang tua kalau kita ingin pergi kemana. Nah kemudian kalau misalnya sama orang yang lebih tua itu selalu bertutur kata sopan, jangan sampai ada kata-kata yang ngebentak orang tua kayak gitu. Baik, semakin di sini semakin banyak ilmu yang saya dapat dari bincang-bincang kali ini ya. Lanjut ya Mbak Eri ya. Ya. Fakta penting dalam keluarga dan bagaimana cara memperbaiki komunikasi yang kurang efektif, Mbak Eri. Menurut Mbak Eri gimana? Kalau untuk fakta penting dalam menjaga hubungan keharmonisan ya, Iya. kayak misalnya intinya sih selalu ada rasa hormat dan jujur. Intinya kalau ada masalah sesuatu sama orang tua, masalah pribadi, masalah di luar maupun di dalam rumah, itu selalu jangan sampai melimpahkan itu masalah itu ke orang lain, intinya gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan diri kita sendiri gitu, jangan sampai kita melimpahkannya kepada orang tua kita. Jangan sampai orang tua itu jadi mempunyai kesalahpahaman terhadap kita gitu. Padahal kita lagi bad mood misalnya gitu kan. Kita lagi bad mood, orang tua kita yang kita salahin gitu. Orang tua kita bentak-bentak kayak gitu misalnya. Intinya kalau untuk menjaga keharmonisan itu perlu sih. Seperti itu. Lalu peran kerjasama dan pembagian tugas dalam menciptakan suasana di rumah itu bagaimana menurut Mbak? Peran kerjasamanya itu ya intinya saling membantu. Kalau orang tua lagi kesusahan ya kita ngebantu gitu, jangan sampai kita diem aja gitu. Contohnya gimana Mbak Eri? Kayak misalnya contohnya ya, kalau untuk contohnya sendiri orang tua, kayak misalnya ibu lagi beres-beres rumah atau gimana, tugas saya untuk menjaga adik saya gitu, ngomong adik saya. Nah kalau misalnya ayah nih kan, ayah seorang petani, posisi ayah seorang petani, itu saya kadang suka ngebantu orang tua kayak lagi panen jagung atau panen apa, saya bantu orang tua untuk panen. Karena saya sendiri kan emang sekarang udah kerja posisinya ya, jadi kalau lagi di waktu luang, di waktu libur, saya kasih kesempatan saya buat orang tua gitu. Lalu bagaimana cara mengatasi konflik dalam keluarga agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan? Kalau untuk menghindari masalah bisa sih dihindari, cuman emang masalah itu pasti selalu datang ya, nggak mungkin nggak datang gitu di dalam keluarga. Intinya mah kalau ada masalah jujur aja sama orang tua. Kalau lagi ada masalah gimana ngomong ke orang tua, seenggaknya ngomong walaupun hanya sedikit ya, satu masalah, misalnya kita cuma bisa nyampein satu masalah doang nih, cerita lah, sharing lah sama orang tua, lagi ada masalah ini. Iya, jangan dipendam-pendam, terbuka sama orang tua. Harus ini luas. Iya, jangan sampai ibaratnya masalah kita sendiri malah kita bikin orang tua kita jadi ikut ke bawah gitu, masalahnya kayak gitu. Lalu apa pentingnya memberikan dukungan emosional kepada setiap anggota keluarga, Mbak Eri? Itu penting sih, itu penting. Kalau menurut saya, kalau untuk dukungan emosional itu penting karena setiap manusia pasti emosinya itu nggak stabil. Ya. Contohnya kayak adik saya gitu kan, posisi dia anak kedua gitu, masih remaja banget umurnya, itu kadang emosinya masih nggak stabil, suka keluyuran, suka main kemana aja gitu kan.
Nah itu kadang kita suka ngasih tahu, penting nih ngasih tahu kamu tuh begini harus begini harus begini gitu kan. Kamu tuh seorang anak perempuan gitu. Jangan sampai kamu tuh bikin masalah untuk diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu bikin masalah ke keluarga kamu juga gitu. Intinya mah kalau itu selalu ada komunikasi, selalu ada. Jangan sampai diem-dieman gitu. Intinya memang harus ada komunikasi. Eh, biasanya kan kita saling ada yang namanya konflik ya Mbak ya. Iya. Gimana cara saling memaafkannya gitu? Oh ya, kalau untuk saling memaafkan sendiri emang harus kayak misalnya adik saya nih ngelakuin kesalahan ke saya atau bikin marah orang tua saya selalu bilang jangan pernah seperti itu. Bilang jangan pernah ngomong kasar ke orang tua. Mau apa sih? Ngomong maaf ke orang tua, ngomong maaf, jangan Penting ulangin ya, lagi. maaf, Iya. terima kasih ya Mbak. Iya, itu penting. Salah satu sopan santun yang harus diterapkan sih intinya. Baik, setelah berbincang-bincang banyak sekali ilmu yang saya dapat dari bincang-bincang kali ini ya bersama Mbak Eri Rianti dari keluarga Bapak Furqan Nasyim. Saya rasa cukup untuk berbincang-bincang kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.